Nah, sekarang kita akan mencoba latihan untuk menentukan kepemilikan sirkuit atau lintasan Hamilton dari suatu graf berdasarkan teorema Dirac dan Ore yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini ada 3 graf G1, G2, dan G3. Mungkin masing-masing kita hitung dulu jumlah vertex per duanya ya. Vertex per duanya masing-masing di sini untuk G1 adalah 5/2 ya. 5/2 itu 2,5. Kemudian untuk G2 di sini jumlah vertex per 2 ada 2. Untuk G3 di sini jumlah vertexnya ada 7. 3,5 ya. Nah, maka seharusnya kalau untuk teorema Dirac kita periksa setiap vertex harus memiliki minimal 3 derajatnya ya, agar bisa disimpulkan dia memiliki sirkuit Hamilton. Jadi di sini kita coba untuk masing-masing teorema. Pertama untuk Dirac dulu, untuk yang G1. G1 di sini kita cek derajat setiap vertexnya, A mempunyai 3 derajatnya, B3, C4, E4, nah D di sini 2. Jadi ada satu vertex yang memiliki derajat kurang dari 2,5 ya, yaitu si D ini. Nah, dari sini kita belum bisa menyimpulkan apa-apa. Jadi Diracnya tidak terpenuhi, kemudian kita masih belum bisa menyimpulkan apa-apa. Lalu kita coba cek untuk teorema Ore-nya. Di teorema Ore, untuk setiap pasang vertex yang tidak bertetangga, maka harus memiliki jumlahan derajat yang lebih besar atau sama dengan jumlah vertex. Jadi jumlah vertexnya di sini 5, harusnya jumlah derajat dari 2 vertex yang tidak bertetangga itu minimal juga 5. Nah, mana saja vertex yang tidak bertetangga? Di sini ada 2 pasang ya, yaitu AD dan BC. Nah, kita cek di sini degree untuk pasangan AD itu adalah 3 tambah 2 ya, yaitu 5. Nah, untuk pasangan BD juga sama. Jadi di sini untuk keduanya ini sama dengan degree dari B ditambah dengan degree dari D, yaitu 5. Nah, sehingga dia terpenuhi teorema Ore. Nah, karena terpenuhi bahwa untuk setiap pasang vertex yang tidak bertetangga, jumlahan derajatnya lebih besar atau sama dengan jumlah vertex pada graf ini, maka G1 di sini memiliki sirkuit Hamilton. Nah, otomatis dia juga memiliki lintasan Hamilton ya. Contohnya mungkin bisa kita ambil aja C5 yang ada pada graf G1 ini, yaitu A, kemudian ke B, kemudian B ke C, kemudian C ke D, lalu D ke E, dan E kembali lagi ke A. Ini contoh sirkuit Hamiltonnya. Oke, selanjutnya untuk G2. Kita coba di sini G2. Kalau kita periksa untuk teorema Dirac, saya singkat jadi D ya. Di sini harusnya setiap vertexnya memiliki derajat lebih besar atau sama dengan 2. Namun ternyata ada satu vertex yang memiliki derajat 1, yaitu si A di sini. Di sini memenuhi ya 3, C juga memenuhi, D juga memenuhi. Maka di sini Dirac tidak terpenuhi dan kita belum bisa menyimpulkan apa-apa. Kemudian kita cek teorema Ore. Nah, untuk sepasang vertex yang tidak bertetangga, harusnya jumlahan derajatnya lebih besar atau sama dengan jumlah vertex, yaitu 4. Pasangan vertex yang tidak bertetangga di sini adalah AC, kemudian AD ya. Ada 2, AC sama dengan AD. Nah, kita cek di sini degree A ditambah dengan degree C ternyata adalah 3. Kemudian degree dari A ditambah
degree dari D juga sama dengan 3. Mana keduanya ini kurang dari jumlah vertex gitu ya. Jadi kurang dari 4. Juga kurang dari 4. Jumlah vertexnya kan 4, maka di sini ORE juga tidak terpenuhi. Nah, dari sini kita juga belum bisa menyimpulkan apapun. Kita perlu cek manual ke grafnya apakah memang tidak memiliki sirkuit atau ternyata ada sirkuit yang terbentuk. Nah, di sini kalau kita lihat secara manual, jadi untuk graf G2 ini ada satu vertex yang memiliki derajat 1. Artinya vertex ini hanya bisa menjadi vertex awal atau vertex tujuan, vertex akhir. Jadi nggak bisa kita berangkat dari vertex lain, lalu ke vertex ini, lalu menuju vertex yang lain, karena pasti akan jadi ada vertex yang dikunjungi lebih dari sekali, yaitu misalkan di sini B, karena dia satu-satunya bertemu pada B. Nah, jadi untuk G2 ini dia tidak memiliki sirkuit Hamilton. Jadi untuk sirkuit Hamiltonnya dia tidak punya. Mengapa? Karena ada satu vertex dengan derajat 1. Akibatnya di sini kita tidak bisa membuat suatu lintasan yang berangkat dari vertex lain, lalu ke vertex ini, lalu ke vertex yang lain lagi gitu. Jadi mau nggak mau A ini harus menjadi vertex awal atau vertex tujuan. Di sini kalau kita lihat untuk G2 hanya memiliki lintasan Hamilton. Jadi dia bisa menjadi vertex awal. Itu misalkan dari A kita ke B, dari B kita ke D, dari D kita ke C. Nah, jadi di sini dia memiliki lintasan Hamilton. Oke, itu untuk yang graf G2. Selanjutnya untuk yang graf G3 kita cek di sini. Sama ya, kita lihat untuk teorema Dirac. Di sini A derajatnya 1, D1. Nah, ini kan ada yang 1 ini udah pasti dia tidak memenuhi Dirac nih. Karena harusnya lebih besar sama dengan 3,5. Ini 3, 3, 3, 2. Jadi ternyata untuk setiap vertexnya di sini derajatnya nggak ada yang lebih besar atau sama dengan 3,5. Jadi di sini Dirac juga tidak memenuhi. Tapi kita belum bisa menyimpulkan apapun. Lalu kita coba cek untuk yang teorema Ore-nya. Untuk teorema Ore untuk setiap pasang vertex yang tidak bertetangga. Jadi kita cek di sini misalkan A sama C. Jadi sebenarnya kita nggak perlu cek semuanya sih ya. Jadi kita cukup cari contoh yang tidak memenuhi aja di sini. Misalkan ada counter example di sini. Example. Jadi bahwa derajat dari A ditambah misalnya derajat dari G gitu ya. Sorry, D. Ini adalah 2, di mana dia kurang dari jumlah vertexnya, 7. Nah, maka di sini teorema Ore juga tidak terpenuhi, karena mestinya setiap pasang vertex yang tidak bertetangga itu memiliki jumlah derajat yang lebih besar atau sama dengan jumlah vertexnya. Namun kembali lagi di sini kita belum bisa menyimpulkan apa-apa juga. Jadi kita perlu cek manual. Oke. Ini misalnya di sini kalau kita lihat kasusnya sebenarnya sama seperti G2 karena ada vertex-vertex dengan derajat 1. Nah, cuman di sini kalau kita lihat ada 3 vertex dengan derajat 1 yaitu A, D, dan F. Ini ada 3 vertex dengan derajat 1. Nah, artinya vertex-vertex ini seperti yang tadi sudah kita bahas harus menjadi vertex awal atau vertex akhir dari suatu lintasan. Jadi tidak mungkin kita dari
vertex lain ke vertex tersebut, lalu kembali lagi. Nah, artinya di sini vertex-vertex yang menjadi tetangga dari vertex berderajat 1 ini mau nggak mau harus dilewati 2 kali kalau kayak gitu. Jadi makanya vertex ini adalah vertex ujung. Harusnya mereka menjadi vertex awal atau vertex akhir dari suatu lintasan Hamilton. Ya. Sementara di sini kita lihat ada 3 vertex, jadi nggak mungkin ada satu awal, akhir, lalu ada satu lagi. Nah, di sini tertinggal, gitu ya. Dari situ kita simpulkan bahwa graf G3 ini tidak memiliki lintasan Hamilton. Lintasan Hamilton maupun sirkuit Hamilton. Karena alasannya ini tadi ya, seperti yang sudah kita bahas. Oke, itu untuk contoh 3 graf yang pertama. Kita akan lanjutkan untuk contoh selanjutnya.